Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara harus mengerti konstitusi. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Oke guys ya, luar biasa komentar dari Pak Ahok, komentar yang realistis tentunya, komentar yang bagus sekali ya. Alasan kenapa Pak Ahok lebih mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud ketimbang anak dari Pak Jokowi yakni Gibran yang mau dipaksakan oleh kubu Prabowo untuk menjadi wakil guys ya. Saya tidak setuju kalau Gibran ini dijadikan wakil presiden guys ya. Saya setuju kalau Gibran ini dijadikan presiden Republik Indonesia ya. Tapi bukan sekarang, nanti ya, setelah beliau teruji ya menjadi gubernur ya. Lalu kemudian perlahan-lahan bolehlah untuk menjadi presiden atau menteri terlebih dahulu ya. Sebelum presiden, menteri terlebih dahulu baru presiden. Jadi Mas Gibran perlu kita berikan ujian dulu guys ya. Dia harus menapaki anak tangga satu demi satu guys ya. Jangan langsung lompat gitu guys ya. Karena untuk memimpin negara ini sama seperti yang Pak Ahok tadi sampaikan ya, jangan coba-coba ya. Kita memimpin negara yang dimana di dalamnya ada 300 juta penduduk Indonesia guys ya. Dengan luas wilayah yang sangat luas, dengan berbagai macam persoalan yang ada di dalam negeri kita guys ya. Tentu kita butuh yang memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan dan sudah teruji guys. Oke, sekarang kita lanjut dengarkan komentar yang lain berikut ini. Salam waras. Kali ini saya akan mengatakan kita ini kena prank semua oleh Pak Jokowi. Ya. Dari kasus MK, putusan MK sampai melibatkan itu adalah pamannya, cetek bengek itulah. Tapi saya rasa keputusan MK saya sangat setuju. Ya, ada batas, tapi juga ada ketentuan yang berlaku. Setuju saya, karena itu adalah hak. Ya, hak juga jangan sampai kebablasan. Nah, sesungguhnya kita ini kena prank oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi ini selalu terbiasa orang yang selalu diam. Setelah semua gemuruh, setelah semua meyakini, dia baru bicara. Saya katakan, Gibran itu bertegak lurus dengan PDIP, sama dengan Pak Jokowi. Ya. Dia orang-orang yang beretika tinggi. Yang jadi masalah sekarang ini, Pak Prabowo. Kans yang paling besar untuk Pak Prabowo menjadi cawapres saat itu adalah seorang wali kota Solo, itu adalah putra dari Pak Jokowi, ya, saudara Gibran. Dulu mungkin mengasumsikan Prabowo itu dengan memilihnya Gibran, dengan otomatis relawan Jokowi akan mendukung Gibran. No way, Pak Prabowo tidak pernah akan. Kita pendukung setia Pak Jokowi itu dengan nalar logika yang baik, menggunakan nalar logika yang sehat. Nah, sekarang yang lebih hebatnya lagi, Pak Prabowo kena prank oleh Pak Jokowi ini. Ini luar biasa. Kandidat cawapresnya Prabowo yang kuat itu cuma 2 saat itu, Gibran
dan Erick Thohir. Gibran saya katakan udah pasti nggak akan mau, dan dia pasti akan menolak karena dia bertegak lurus dengan PDIP. Tinggal Erick Thohir yang jadi masalah. Sekarang Erick Thohir dibawa oleh Jokowi lawatan ke beberapa negara. Ini yang jadi masalah. Capres dan cawapres lain sudah menentukan, capres yang lain sudah menentukan cawapresnya dan sudah mendaftarkan ke KPU, sementara Pak Prabowo cawapresnya aja masih belum final. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian kalangan mahasiswa dan oposisi menuduh Presiden Joko Widodo melakukan politik dinasti. Aku tidak setuju dengan stigma ini. Yang pertama, konsep politik dinasti dalam kajian sosial politik, ilmu sosial politik di era demokrasi itu masih debatable. Apakah politik dinasti itu masih ada dan mungkin ada di dalam demokrasi? Pengertian dasarnya, politik dinasti hidup di dalam konteks politik monarki atau kerajaan, di mana kekuasaan itu diberikan oleh penguasa sebelumnya melalui mekanisme penunjukan langsung atas dasar garis keturunan, anak, ponaan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam era demokrasi, praktik seperti itu sudah sangat sulit untuk dilakukan, apalagi dalam konteks demokrasi digital yang sudah sangat terbuka. Substansi yang harus diperhatikan di sini, substansi yang membedakan adalah mekanisme pergantian kekuasaan. Dalam politik dinasti era monarki, pergantian kekuasaan berdasarkan pada penunjukan langsung oleh raja yang bersifat absolut terhadap garis keturunan. Bersifat absolut karena siapapun di dalam pemerintahan kerajaan dan masyarakat tidak bisa menolak. Sedangkan dalam demokrasi, pergantian kekuasaan tidak berdasarkan pada penunjukan absolut, tapi berdasarkan pada mandat suara rakyat terhadap figur-figur tertentu yang maju sebagai kandidat kades, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, dan presiden maupun wakil presiden. Artinya ada perbedaan mekanisme pergantian kekuasaan. Jika kebetulan ada figur yang anak kades, anak bupati, atau anak gubernur, dan seterusnya ingin berpartisipasi secara politik dalam bentuk maju sebagai kandidat kades, sebagai kandidat bupati, wakil bupati, gubernur, dan seterusnya, dilarang? Tentu saja nggak bisa, karena demokrasi memberikan jaminan kebebasan dan hak terhadap siapapun yang merupakan warga negara untuk berpartisipasi secara politik, apakah sebagai pemilih atau sebagai yang dipilih. Jika kamu nggak suka satu figur yang kebetulan dia anak bupati, anak kades, dan lain sebagainya, maju di dalam kandidasi pemimpin politik nasional, daerah, yang nggak usah dipilih. Tapi jangan mencederai demokrasi, jangan mencederai kebebasan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. Dan jangan terseret arus dengan stigma-stigma yang tidak ada dasarnya. Betul juga guys ya, apa yang disampaikan oleh Bapak ini sangat cerdas sekali. Kita jangan terpengaruh dengan stigma-stigma yang tidak ada dasarnya ya. Seperti mengatakan bahwa Pak Jokowi melakukan politik dinasti ya. Sedangkan dalam negara kita kan mengandung sistem demokrasi ya, dimana untuk menjadi seorang figur pemimpin, baik itu pemimpin daerah maupun pemimpin nasional, harus melalui proses pemilu guys ya. Artinya dipilih oleh rakyat guys ya. Kalau misalnya penunjukan langsung oleh Presiden Jokowi bahwa anaknya harus menggantikan dirinya, seperti kita kembali lagi ke masa dulu ya, di mana raja mempunyai kekuasaan absolut untuk menunjukkan anaknya atau garis keturunannya untuk melanjutkan dirinya menjadi atau menggantikan dirinya menjadi raja. Nah, itu baru bisa kita artikan sebagai politik dinasti. Salam NKRI. Adanya sekelompok atau segelintir orang yang notabene-nya adalah relawan atau pendukung Pak Jokowi 2 periode yang tiba-tiba sangat berambisi menginginkan Mas Gibran, putra dari Presiden Jokowi, untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto.
Buat saya ini benar-benar hal yang sangat gila ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya jangan mengatakan kalian ini mencintai Pak Jokowi, jika pada kenyataannya kalian justru malah menjerumuskan Pak Jokowi. Ingat ya, kita gunanya relawan pendukung Jokowi apa sih? Sebagai alarm, sebagai pengingat jika Pak Jokowi melenceng dari koridor. Tetapi kok ini malah dibiarkan atau justru malah didukung? Saya nggak habis pikir. Sebenarnya tujuan kalian itu apa ya? Apakah benar-benar tulus mencintai Pak Jokowi atau hanya sebagai penjilat Pak Jokowi? Mohon maaf buat yang kesinggung dengan pernyataan saya bicara fair-fairan aja ya. Tapi saya sih secara pribadi sangat meyakini 100% Mas Gibran pasti menolak untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Saya sih menilai Pak Jokowi dan Mas Gibran ini tipikal orang yang sadar diri. Dia lahir, dia besar dari partai mana. Dan bukan tipikal orang yang menusuk dari belakang. Ya, walaupun kubu lawan selalu menarasikan hal-hal yang seolah-olah Pak Jokowi ini mendukung penuh Pak Prabowo sebagai calon presiden Republik Indonesia, ya itu sah-sah aja, monggo-monggo aja. Ya mungkin cara jualannya mereka biar laku ya dengan mengendorse Pak Jokowi. Tapi buat saya sebagai pendukung Ganjar nggak masalah. Bahkan jika pun nanti Mas Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto, buat saya pun nggak masalah. Saya sangat-sangat yakin ketika Mas Gibran dijadikan cawapresnya Pak Prabowo Subianto akan menjadi booster baru lagi buat pendukungnya Ganjar dan Mahfud. Mereka pasti akan semakin tertantang, termotivasi, termasuk saya secara pribadi untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD di 2024 ini. Saya yakin semua pendukung dari Pak Ganjar dan Mahfud, baik dari PDI Perjuangan ataupun dari relawan, apapun itu, semangatnya akan terbakar untuk menyuarakan agar memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD menjadi penerus Pak Jokowi. Ya itulah ya maksud saya. Saya cuma di sini bernarasinya nggak habis pikir aja. Buat kalian yang katanya mencintai Pak Jokowi, stop mengatakan kalian mencintai Jokowi. Buat saya kalian yang tetap menginginkan Mas Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto, saya katakan kalian nggak lebih sebagai penjilat. Ya. Kalian adalah pecundang dan penjilat di mata saya secara pribadi, penilaian saya secara pribadi. Ayo pendukungnya Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, kemarin kita udah sama-sama mengantarkan mereka mendaftar di KPU dan kita lihat bagaimana kebahagiaan itu, bagaimana keramaian yang ada penuhnya dengan massa yang sangat mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Manfaatkan momen tersebut sebagai motivasi kita juga untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD di 2024 ini. Karena apa? Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD adalah pasangan yang benar-benar pas dan sangat luar biasa. Makanya Pak Mahfud MD tidak menginginkan ketika ditawarkan menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto juga Pak Anies Rashid Baswedan. Coba cari tahu kenapa Pak Mahfud MD lebih memilih menjadi cawapresnya Ganjar. Sementara kita tahu Pak Mahfud MD sampai detik ini adalah sosok tokoh yang sangat bersih dari segala isu negatif. Dan kita tahu bagaimana rasa nasionalisnya Pak Mahfud MD
bagaimana religiusnya Pak Mahfud MD, bagaimana rasa kecintaan Pak Mahfud MD terhadap bangsa ini, dan bagaimana Pak Mahfud MD memberantas korupsi di Indonesia. Oke? Salam NKRI. Pendukung atau relawan dari Pak Jokowi yang menginginkan Gibran untuk menjadi cawapres adalah penjilat Jokowi. Itu sih kata Mbak Novi, guys. Ya. Oke, terima kasih untuk para relawan pendukung kemarin yang menghadiri acara dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud yang sama-sama mengantar bapak-bapak berdua ini untuk mendaftarkan diri ke KPU. Ya, semoga diberikan kelancaran, guys. Ya, kita dukung sampai Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini menjadi presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia, meneruskan dari Pak Jokowi, guys. Ada hal yang menarik pasca diumumkannya Profesor Dr. Mahfud MD menjadi calon wakil presiden yang akan berpasangan dengan Pak Ganjar, di mana politisi senior Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi langsung membuat sebuah pernyataan yang isinya adalah apresiasi atas ditunjuknya Pak Mahfud menjadi wakil Pak Ganjar. Tidak hanya memberikan apresiasi, pada kesempatan itu Abu Bakar Al-Habsyi juga memberikan ucapan terima kasih kepada Ibu Megawati dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena telah memberikan pilihan berkelas kepada rakyat untuk pemilu 2024 nanti. Sekilas tidak ada hal yang aneh, tidak ada hal yang spesial di balik pernyataan itu. Anggap saja ini sebuah bentuk saling apresiasi antara tokoh politik. Atau mungkin juga memang Abu Bakar Al-Habsyi dengan Prof. Mahfud ini memang sudah saling mengenal gitu. Nah, tapi saya menangkap ada hal lain. Ada pesan yang ingin disampaikan oleh Abu Bakar Al-Habsyi di balik pernyataannya itu. Jadi seolah-olah beliau ingin mengatakan bahwa nama-nama yang sekarang beredar di tengah-tengah masyarakat yang digadang-gadang menjadi kandidat calon wakil presiden itu tidak berkelas atau kelasnya di bawah Prof. Mahfud. Nah, ini ditujukan kepada semuanya nih, kepada Gibran, kepada Muhaimin Iskandar yang juga menjadi bagian dari koalisi mereka. Jadi ya Muhaimin Iskandar, ya Gibran dan nama-nama lain versi Abu Bakar Al-Habsyi ini ya kelasnya di bawah Prof. Mahfud. Nah, lebih dari itu saya menangkap ini adalah sebuah bentuk kekecewaan yang masih tersimpan di tengah-tengah politisi PKS atas dipilihnya Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies Baswedan. Nah, analisa saya ini bisa saja salah, tetapi saya berdasarkan pada sebuah realita, berdasarkan pada sebuah fakta, pasca ditetapkannya Muhaimin Iskandar oleh Surya Paloh dan Partai Nasdem menjadi wakil Anies Baswedan, politisi Partai Keadilan Sejahtera tidak pernah ada yang membuat pernyataan seperti ini. Jangankan memberikan apresiasi, malah kita melihat di awal-awal pengumuman mereka tidak datang ke Surabaya, meskipun ya alasannya berhalangan dan lain-lain. Tetapi sekali lagi saya membacanya ini adalah sebuah pesan dan sebuah bentuk kekecewaan yang masih tersimpan di internal politisi PKS atas ditetapkannya Muhaimin Iskandar menjadi wakil presiden Anies Baswedan. Secara gamblang Abu Bakar Al-Habsyi ya ingin mengatakan bahwa wakilnya Anies Baswedan itu kelasnya di bawah Prof. Mahfud gitulah. Ya mungkin itu, silakan nanti disimak videonya. Terima kasih. Saya kira Pak Mahfud ini pilihan bagus ya untuk Mas Ganjar dan bagus buat rakyat.
Kenapa? Karena rakyat diberikan pilihan cawapres yang berbobot, berkelas kalau kata saya. Ya, cawapresnya sudah pernah jadi menteri, pernah hakim MK, pernah anggota DPR, komplit deh dia. Berkelas deh. Ya, ini kita perlu berterima kasih kepada Ibu Mega dan PDIP karena memilihkan rakyat kita cawapres yang sangat istimewa dan berkelas. Ya. Buat kami, hadirnya Pak Mahfud ini membuat suasana Pilpres nanti akan semakin asyik. Ya, karena para nama yang diajukan ini memang bukan kaleng-kaleng. Di Medan ini ya, di Medan banyak baliho-baliho gini. Kemarin dengan Pak Gibran. Terus MK memuluskan karpet merah untuk Mas Gibran, dibilang. Ini berubah lagi. Sekarang dengan Pak Yusril Isra Mahendra. Untuk Indonesia juga ini. Bukan untuk negara-negara lain. Cuman nggak tahu manfaat balihonya ini apa ini. Nggak ada sini tulisannya untuk jadi calon presiden atau wakil presidennya, nggak tahu. Ya udahlah ya. Ini dari Medan ini ya. Merayakan ulang tahun Pak Prabowo yang ke-72 tahun. Kita hari ini merayakan ulang tahun Pak Prabowo dan 72 tahun. Kita doakan Pak Prabowo makin sehat dan makin hebat. Dan kita fokus 2024 Prabowo presiden. Asik. Hari ini kita di tempat Pak Prabowo merayakan ulang tahun beliau yang ke-72. Puji Tuhan, alhamdulillah Pak Prabowo segar, semangat dan energik. Kita doakan semoga beliau tetap sehat, diberikan sesuatu yang bisa membahagiakan bangsa ini. Saya yakin 2024 Prabowo presiden. Dan kita kuatkan barisan kita, jangan lupa kita fokus menang. 2024 Prabowo presiden. 2024 semisalnya Prabowo berhasil menjadi presiden guys ya, kira-kira Emmanuel Ebenezer ini nanti dia dapat jabatan apa ya? Siapa yang akan jadi ibu negara jika Pak Prabowo terpilih menjadi presiden di 2024 nanti? Guys, kalian pasti sudah pada tahu kan kalau Pak Prabowo dan istrinya sudah lama sekali berpisah. Jadi wajar aja pada nanyain siapa nanti yang akan jadi ibu negara kalau Pak Prabowo jadi presiden. Apalagi para lawan politik Pak Prabowo selalu menjadikan ini sebagai senjata untuk menjatuhkan elektabilitas Pak Prabowo. Di Amerika Serikat, gelar ibu negara atau First Lady itu hanya bersifat simbolis dan tidak memiliki kekuasaan politik yang signifikan. Ibu negara Amerika Serikat juga tidak memiliki tugas resmi kenegaraan yang diatur secara tegas, tapi memang ia memiliki peran dalam membantu kinerja suami atau presiden. Dalam konteks Indonesia, sampai saat ini gue belum nemuin pendapat pakar hukum tata negara yang secara khusus membahas tentang presiden Indonesia jika tidak memiliki istri. Nah, sebenarnya di Undang-Undang Dasar 1945 juga tidak ada persyaratan khusus yang mengharuskan seorang presiden Indonesia untuk memiliki istri atau ibu negara. Jadi keberadaan istri presiden bukanlah syarat mutlak untuk menjalankan tugas sebagai kepala negara atau presiden. Kalau di tingkat daerah nih ya, jika seorang kepala daerah tidak atau belum memiliki istri atau kepala daerah itu adalah seorang perempuan, maka posisi ketua PKK dijabat oleh istri wakil kepala daerah tersebut atau istri pejabat lain.
yang memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, mungkin di level nasional bisa saja hal serupa dilakukan. Tapi guys, ini kan kondisi sekarang ya. Kita juga nggak tahu gimana ke depannya. Apakah Pak Prabowo dan mantan istrinya akan rujuk, atau mungkin menikah lagi, atau tetap seperti sekarang sampai masa jabatan beliau habis. Namun yang pasti, tidak adanya ibu negara, menurut gue tidak akan mempengaruhi tugas-tugas kenegaraan presiden dan tidak akan berdampak buruk kepada negara. Bagaimana menurut lo? Jangan pilih Mahfud sama Pak Ganjar, jangan. Nanti Anda tidak bisa korupsi. Ya, kalau ingin korupsimu lancar, pilih yang lain. Soalnya semua yang korupsi diberantas semua sama Pak Mahfud. Jadi silakan pilih yang lain kalau Anda ingin korupsi. Bagi yang tidak ingin korupsi, bagi yang ingin Indonesia ini bersih, pilih Ganjar. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ikatan Keluarga Madura yang ada di seluruh Indonesia hadir pada hari ini tanggal 19 Oktober 2023 dalam rangka menghantar Ganjar Pranowo Mahfud MD mendaftar ke KPU. Himbauan dari Ketua Umum IKAMA agar Ikatan Keluarga Madura di seluruh dunia untuk memenangkan Ganjar Mahfud MD. Ganjar Mahfud menang! Ganjar Mahfud menang! Ganjar Mahfud menang! Ini Effendi dan Kodari dan Bang Hotman. Ada Habib di belakang. Ini Jakarta Timur, saya Jakarta Timur. Bang Kodari. Ini Gibran maju nggak nih? Hah? Yusril Iza Mahendra. Wah, sama. Saya juga berpendapat belum tentu Gibran maju. Yang maju? Bang Hotman, Bang Hotman. Muda gagah. Ahli hukum Bang Hotman. Oke, jadi saya berharap agar saya yang ditunjuk. Jadi belum tentu ya Gibran maju ya. Belum tentu, mana ada kepastian politik. Muda, gagah dan berani. Top Kodari, saudara saya sejati. Ada isu katanya Mas Gibran bakal dicalonkan bersama Pak Prabowo. Tanggapan Pak Mas Fadil? Itu yang saya bilang, siapapun yang menjadi wakil Pak Prabowo nanti sebaiknya adalah mengikuti gagasan rekonsiliasi. Jadi bukan semata-mata perhitungan elektoral simbolik ya, atau ya itu simbolik lebih baik begitu, yaitu simbol rekonsiliasi. Nah makanya pada waktu itu saya pernah mengusulkan kalau terjadi rekonsiliasi kabinet, yang paling pas menjadi wakil Pak Prabowo kalau calonnya cuma satu adalah Mbak Puan waktu itu kan. Tapi sekarang sudah berbeda. Tapi saya tetap berharap bahwa wakilnya Pak Prabowo adalah yang mensimbolisasikan adanya rekonsiliasi. Kalau Gibran gimana? Ya saya nggak tahu, itu nggak usah nyebut nama, tapi rekonsiliasi itu penting ke depan. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Para Allah, mantap Pak Jokowi, presiden yang saya hormatin. Kalau 2024 jatahnya Pak Prabowo, no Nasdem, no PDI bos, ngeding. Malam melak, pagi mau ke Kajuh Marlena. Kata-kata cong, presiden 2024 siapa cong? Prabowo. Prabowo guys. Siapa mama? Prabowo. Ngeding, alinting alier tak Prabowo tak jago bos. Prabowo siji, Prabowo kabeh. Meledak 2024 bos. Presiden. Bumah 2 pak.
menurut gue Prabowo harus memperhitungkan elektabilitas jam terbang sebagai pejabat publik, diterimanya di kalangan muda, dan yang pastinya sih nggak ada kontroversial. Masa iya mau hati kalah capres? Jadi menurut kalian pilihan nasional buat Prabowo siapa? Oke, saya sepakat dengan abang ya. Jadi yang paling rasional menurut saya, ya kalau bukan Pak Erick Thohir, ya Pak Yusril Iza Mahendra tadi guys ya. Karena kalau Gibran sendiri, dia nggak pantas untuk menjadi wakil presiden dari Pak Prabowo. Dia pantas menjadi presiden ya. Namun seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Gibran ingin menjadi presiden, dia harus menapaki anak tangga satu persatu guys ya. Saat ini menjadi wali kota, lalu kemudian semoga Gibran bisa menjadi gubernur ya. Nanti dari gubernur mungkin bisa jadi menteri, dari menteri baru bisa jadi presiden ya. Apalagi usianya masih sangat muda, karirnya masih sangat panjang guys ya. Sekali lagi bravo buat Ibu Megawati. Ini tidak main-main ya. Dengan ketegasan Ibu Megawati memilih Mahfud MD, berarti PDI Perjuangan betul-betul ingin membersihkan negeri ini dari korupsi. Selamat Ibu, sukses selalu untuk PDI Perjuangan khususnya. Dan tentunya untuk semua koalisi dari PDI Perjuangan. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mega ya yang sudah memilih figur atau tokoh yang sangat tepat nih untuk diusung menjadi presiden maupun wakil presiden ya. Ibu Mega ini luar biasa loh guys ya. Dia tidak memilih anaknya Mbak Puan untuk didaulatkan menjadi presiden ataupun wakil ya. Tapi dia lebih memberikan atau mempercayakan kepada orang lain yang menurut dia ini sangat pantas dan layak untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia guys ya. Artinya Ibu Mega mengesampingkan egonya guys ya. Dia tidak harus memaksa bahwa harus keturunannya yang akan harus melanjutkan atau menjadi pemimpin di negeri ini. Tapi dia memilih orang-orang yang kompeten guys ya. Luar biasa Ibu Mega, terima kasih. Semoga PDI Perjuangan tetap menjadi partai yang mencetak atau memberikan kita pemimpin-pemimpin yang terbaik guys. Ya Bang, jadi gimana Bang? 2024 arahnya kemana nih Bang? Saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan saya Permadi Arya ya. Seorang Panglima Cebong yang sudah mendapat hidayah dan hijrah ke jalan yang lurus. Lurus ya? Lurus ya? Jalan yang lurus. Lurus atau ke atas? Lurus dan lurus sono dong. Oh lurus ya? Oke. Tegak lurus. Tegak lurus. Tegak lurus, ah itu baru benar Bang. Tegak lurus. Iya. Jokowi. Karena Jokowi sekarang sudah bersama Pak Prabowo. Iya. Gitu. Iya dong. Bang, sebenarnya gini Bang, sebenarnya gini. Banyak orang bilang waktu abang ketemu juga ya, sekarang Prabowo, emang lo beriaman. Kalau menurut gue sih enggak Bang. Ya enggak dong. Itu enggak. Karena gini, kalau gue lihat ya, Bang Abu Janda dan Ketum Garis Prabowo hanya bisa melihat peluang. Karena dulu memang butuh presiden terbaik. Bang, bentar dulu Bang, kan gue yang mau nanya, kok jadi lu yang nanya nih? Wartawan jauh-jauh. Enggak berdapat semua. Oh, berdapat semua ya. Wartawannya enggak tengok. Kan Bang, mereka kan mau terkenal juga kan. Biar ada impactnya di TikTok Bang. Iya. Terkenal juga ya. Jadi Bang 2024 sudah lurus ya, tegak lurus bersama 08 Bapak Prabowo Subianto. Jokowi pilih Prabowo. Oke, mantap. Jelas ya. Jadi sekarang kita dapat clue-nya Bang dari Bang siapa? Bang Pauji ya. Kalau ditanya pilih siapa, Abang senyum dong ya. Saya tanya nanti Abang senyum ya. Bang, 2024 pilih siapa? Bilang nanti kalau ditanya senyum. Tapi kan senyumnya jangan begitu juga dong. 35 giginya kelihatan. Pilih siapa Bang? Gigiku keriting soalnya. Wah, tak masalah itu. 2024 pilih siapa Bang? Prabowo. Presidennya senyum dong. Sahabat, barusan saya melihat video semacam podcast. Di situ disampaikan, yang menyampaikan kalau nggak salah itu Bapak Rumah Hurmuzi. Ternyata Bapak Prabowo ini sudah meminang
Mas Gibran itu kurang lebih 5-7 kali kalau nggak salah katanya, kata beliau ya. Dan ke-7-7-nya itu ditolak oleh Pak Jokowi. Ini hal menarik ini sebenarnya. Ini semacam tamparan keras bagi kubu Pak Prabowo. Kenapa? Ya sudah jelas-jelas ditolak masih maksa. Dan bahkan ya tidak memikirkan estetika berpolitik. Beliau masih saja membawa-bawa nama Presiden Jokowi dan bahkan membawa nama Mas Gibran. Entah kenapa kubunya Pak Prabowo ini kok selalu mencoba untuk mengincar kadernya PDIP, semacam tidak punya etika politik gitu loh. Di kubunya Pak Prabowo ini kan partai besar-besar, masa partai sebegitu banyaknya, kader sebegitu banyaknya, baik kadernya Gerindra, kadernya Golkar dan lain sebagainya, tidak ada yang berkualitas atau tidak punya kader yang mempunyai tingkat elektoral yang tinggi. Kenapa kok secara tidak beretika kemudian selalu mencoba untuk menggoyang mencoba untuk menggoda kader partai lain yang notabene-nya adalah rival dalam perpolitikan nasional. Saya pikir masih banyaklah kadernya Gerindra yang cukup populer, ya salah satunya mungkin Fadlizon. Saya pikir menarik kalau seandainya Pak Prabowo itu bersanding dengan Mas Fadlizon. Kenapa? Kan selama ini Mas Fadlizon menyampaikan bahwa ia punya gagasan yang baik dan bagus untuk Indonesia ke depan. Saya pikir itulah, ya marilah berpolitik secara etis dan santun dan beretika. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai, salam persatuan NKRI harga mati. Sudah jelas ya, tik di atas menyatakan, Gibran menyatakan bahwa dia akan tetap tegak lurus kepada PDIP dan kepada Megawati. Ini menjawab tudingan seuzon dari berbagai lapisan elit, para pendukung juga yang selama ini sudah turut mencurigai dan memberikan statement yang negatif terhadap Gibran dan Presiden kita Joko Widodo. Dalam beberapa tulisan saya di Facebook dan pernyataan saya di TikTok ini, saya menyampaikan bahwa saya masih memiliki keyakinan terhadap kesetiaan Jokowi dan keluarga terhadap partai yang sudah mengangkatnya sedemikian tinggi. Sampai saat ini saya masih tetap dengan keyakinan saya. Melihat perkembangan yang sangat mengkhawatirkan akhir-akhir ini, betapa banyak pihak-pihak yang mencurigai, yang seuzon, yang menuduh adanya suatu rekayasa dari keputusan MK untuk menggolkan pencawapresan Gibran dalam Pilpres tahun ini, tahun 2024. Meski banyak saya baca dan saya dengar penyampaiannya di beberapa media tentang kecurigaan, rekayasa, semuanya adalah untuk mendirikan dinasti politik keluarga Jokowi. Namun dalam hal ini saya nyatakan sekali lagi bahwa saya masih tetap memiliki analisa sendiri. Berbagai statement, berbagai berita negatif itu saya jadikan sebagai referensi, dan saya paham sejak awal dilantiknya
bahkan dicalonkannya Jokowi sebagai calon presiden. Sudah begitu banyak tudingan hoax, bahkan fitnahan terhadap beliau. Tak pernah reda sampai saat ini. Dan sekarang dan akhir-akhir ini nampaknya semua tuduhan, semua fitnah itu ada juga yang nyangkut di hati para pengamat, para pendukung, bahkan di kalangan PDI sendiri. Itu dapat kita lihat dari berbagai tudingan dari para pendukung Jokowi selama ini. Juga bahkan perlakuan yang dalam tanda kutip saya perhatikan adalah pada saat deklarasi cawapres untuk Ganjar Pranowo, di mana mungkin juga sudah ada komunikasi, tapi sepertinya hal ini memperlihatkan ada mulai kerenggangan antara pihak PDIP dengan Jokowi, di mana deklarasi ini dilaksanakan sementara Bapak Presiden Jokowi tidak berada di dalam negeri. Juga Gibran sebagai salah seorang tim pemenangan Ganjar itu tidak diundang dalam kegiatan ini. Sepertinya adu domba ini berhasil mengobok-obok, berhasil menggoyahkan kepercayaan yang terbina selama ini. Apakah di kalangan para pendukung, para pecinta, dalam kalangan masyarakat, dan juga partai pendukungnya sendiri. Saya kira mulai saat ini baiknya kita kembali bersatu untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, bersatu demi Indonesia yang lebih maju, agar kita dapat mencapai berlari menuju Indonesia emas. Marilah kita gelorakan kembali semangat persatuan untuk memenangkan Pilpres 2024 bersama Ganjar dan Mahfud. Merdeka. Untuk Pak Prabowo Subianto, Pak Prabowo, jika Bapak ingin menang dalam pertarungan Pilpres, ya bukan menang sih, tetapi lebih kepada jika tidak ingin melakukan blunder politik untuk tahun 2024 nanti, ya. Saran dari saya sebagai rakyat jelata, sebagai masyarakat awam, ya, menyarankan kepada Pak Prabowo agar tidak memilih Gibran untuk menjadi wakil dari Bapak Prabowo, ya. Karena Bapak jangan berharap bahwa dengan memilih Gibran menjadi wakil, maka akan mendongkrak suara dari mayoritas pendukung Pak Jokowi, ya. Tidak seperti itu Bapak Prabowo, ya. Masyarakat Indonesia masih menggunakan akal dan rasionalitas yang baik. Masyarakat Indonesia saat ini sudah sangat cerdas, Pak, ya. Mereka bisa melihat dan menilai kira-kira mana pemimpin yang tepat untuk bangsa dan negara ini, ya. Kita sebagai masyarakat biasa, masyarakat awam, kita tidak melihat dia berasal dari partai mana, ya, siapa pemimpin partai, tetapi kita melihat siapa nih figurnya, siapa sosoknya, ya. Sekalipun itu adalah anak dari Pak Jokowi, ya. Tetapi jika dia belum memiliki kemampuan, dia belum memiliki kapasitas, ya, maka tentu kita belum mempercayakan dia untuk menjadi pemimpin bangsa. Karena pemimpin bagi bangsa Indonesia ini bukan ajang untuk main-main atau coba-coba, ya. Sebaiknya diasah dulu, menapaki anak tangga satu persatu, ya. Terlatih dulu, teruji dulu. Kalau memang sudah melewati semuanya itu, barulah
boleh diangkat untuk menjadi presiden, sehingga dia punya pengalaman untuk menangani berbagai permasalahan atau persoalan bangsa. Ya. Sebaiknya Bapak memilih sosok lain seperti Pak Yusril atau Pak Erik. Ya, mungkin bisa ada tandingan untuk melawan Pak Ganjar ataupun Pak Mahfud. Ya. Kalau Pak Anies, ya mohon maaf ya, saya tidak masuk dalam radar perhitungan saya untuk panggung 2024 ini merupakan panggung dari Pak Prabowo versus Pak Ganjar. Oke guys ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bangsa dan negara kita dikaruniai pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang terbaik, pemimpin yang membawa kita ke arah kemajuan guys. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.